Baiklah, saya di sini Hilal Tasari dan samping saya Dona Ayu Afifah. Di sini kami akan mempresentasikan mata kuliah Fakultas Selekta Pendidikan semester 5 dosen pengampu Bapak Haji Muhayyiddin SAG MPD. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Stip Ahli Cilegon Bapak Dr. Haji Ahmad Juhaini MPD MM. Kemudian selanjutnya pemaparan materi yang berjudul tentang pondok pesantren sebagai sebuah sistem pendidikan Islam. Oke, yang pertama ada pondok pesantren sebagai sebuah sistem pendidikan Islam. Nasyir mencatat bahwa pondok pesantren ini ialah lembaga keagamaan yang memberi pengajaran, pendidikan serta mengembangkan dan menyebarkan ilmu agama Islam. Adapun Angku dan Zubaidin melaporkan bahwa kata pesantren sering digunakan dalam bahasa sehari-hari dengan tambahan kata pondok menjadi pondok pesantren. Ditinjau dari segi bahasa, kata pondok dengan kata pesantren tidak ada perbedaan yang mendasar di antara keduanya. Karena kata pondok adalah berasal dari bahasa kunkud yang artinya hotel dan pesantren. Dalam pemahaman masyarakat Indonesia dapat diartikan sebagai tempat berlangsungnya suatu pendidikan agama Islam yang telah melembaga sejak zaman dahulu. Adapun dari segi metode pengajaran, Doiver 1994 mencatat bahwa metode utama sistem pengajaran di lingkungan pesantren ialah sistem bandungan atau sistem BON. Yang kedua ada pondok pesantren sebagai sebuah sistem lembaga pendidikan Islam. Tuanaya 2007 mengamati bahwa di masa penjajah pesantren telah memainkan peran sebagai kontrakultur bagi sistem pendidikan modern yang diperkenalkan penjajah Belanda. Ketika sistem pendidikan modern ini diteruskan, penyelenggaraan oleh bangsa Indonesia sudah merdeka dan kemudian menjadi salah satu pilar yang menyangga proses modernisasi yang berfungsi menyiapkan tenaga-tenaga terdidik untuk guru-guru yang menjadi salah satu sumber rujukan khazanah intelektual Islam bagi pendidikan. Selanjutnya ada unsur-unsur pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam. Yang pertama ada kiai. Menurut Doiver, kiai merupakan unsur yang paling esensial dari suatu pesantren dan kiai seringkali sebagai pendiri pesantren. Selanjutnya akan dibaca oleh Temila. Baiklah, yang kedua, unsur kedua yaitu santri. Santri adalah seorang anak atau seorang yang menuntut ilmu pada sebuah pondok pesantren atau sebutan para siswa yang belajar mendalami ilmu agama di pondok pesantren. Kemudian yang ketiga itu ada masjid. Masjid merupakan elemen yang tidak terpisahkan dengan pesantren. Yang keempat, kitab-kitab Islam klasik. Ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis yang dikodifikasi dengan bahasa Arab, begitupun dengan buku-buku pendidikan Islam yang banyak ditulis dengan bahasa Arab, baik buku klasik maupun modern. Kemudian yang kelima ada asrama. Menurut Davier, pondok bagi para santri merupakan ciri khas tradisi pesantren yang membedakannya dengan sistem pendidikan tradisional di masjid-masjid yang berkembang di kebanyakan wilayah Islam di negara-negara lain. Kemudian tujuan pesantren dalam pendidikan Islam. Tujuan pendidikan pesantren adalah pada pengalaman terhadap ilmu yang telah diperoleh yang disebut dengan ilmu bermanfaat. Ini menjadi keunggulan tersendiri pendidikan pesantren, yakni menggabungkan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual yang muaranya dapat membina karakter seseorang. Baiklah, sudah. Baiklah, cukup sekian pemaparan makalah kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.